Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel IBMU. Ikutan belajar matematika yuk. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi di pembelajaran matematika. Insya Allah kali ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri, melanjutkan pembahasan sebelumnya. Setelah kita mempelajari persamaan trigonometri ini secara bertahap, mulai dari mempelajari sudut berelasi, kemudian kita menyusun tabel fungsi trigonometri di berbagai kuadran, kemudian dari tabel fungsi trigonometri tersebut, kita menandai dan mengelompokkan fungsi trigonometri yang memiliki nilai yang sama. Setelah menyusun tabel fungsi trigonometri, kemudian kita menandai dan mengelompokkan fungsi trigonometri yang memiliki nilai yang sama. Kemudian kita lanjut mempelajari tentang grafik fungsi trigonometri. Dan terakhir, pada video sebelumnya, kita sudah mengonstruksi persamaan trigonometri bentuk 1 dengan metode grafik. Dari rangkaian konsep yang sudah kita pelajari sampai pada pertemuan terakhir, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan persamaan trigonometri untuk bentuk 2 dan bentuk 3. Namun sebelum kita memasuki pembahasan pada materi kali ini, alangkah lebih baiknya kita buka terlebih dahulu dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Baik, sebelum kita memasuki pembahasan pada video kali ini, kita akan mereview urutan materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Materi yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya dirangkum melalui slide berikut ini. Kita sudah mempelajari tentang persamaan trigonometri bentuk 1. Yang pertama untuk fungsi sin X sama dengan sin A. Pada video sebelumnya kita sudah mengonstruksi solusi untuk persamaan bentuk ini dengan menggunakan grafik fungsi trigonometri. Dan hasilnya, solusi dari persamaan ini adalah sudut X yang memenuhi persamaan sin X sama dengan sin A adalah X derajat sama dengan A derajat ditambah K kali 360 derajat. Ini solusi pertama atau I1. I2, X sama dengan 180 min A derajat ditambah K kali 360 derajat. Kalau kita perhatikan pembagian tanda positif dan negatif untuk fungsi trigonometri di berbagai kuadran, maka kita bisa memperhatikan A di sini merupakan sudut terkecil atau terdekat yang memenuhi sin X sama dengan sin A. Dan biasanya ini di kuadran 1. Jadi sin bernilai positif di kuadran 1. Nah, untuk I2-nya, ini 180 min A derajat. Maka ini merupakan sudut yang memenuhi sin X sama dengan sin A yang berada di kuadran 2. Berikutnya, bentuk 1 untuk persamaan cos X sama dengan cos A. Maka diperoleh solusi dari persamaan ini adalah I1 X sama dengan A derajat ditambah K kali 360 derajat. I2-nya X derajat sama dengan negatif A derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, kalau kita perhatikan sama seperti persamaan sin X sama dengan sin A, maka untuk cos X sama dengan cos A, kita perhatikan ini sudut A yang memenuhi persamaan di atas. Dan biasanya merupakan sudut terdekat atau terkecil yang berada di kuadran 1. Nah, ini untuk negatif A derajat, ini merupakan sudut
yang berada di kuadran 4. Sebagaimana cos bernilai positif di kuadran 1 dan kuadran 4. Untuk penulisan negatif A derajat itu dapat dituliskan sebagai 360 min A derajat. Jadi penulisan sudut di kuadran 4 dapat ditulis sebagai negatif A derajat atau 360 min A derajat. Nah, itu untuk bentuk 1, persamaan cos X sama dengan cos A. Berikutnya masih tentang persamaan trigonometri bentuk 1, yaitu tan X sama dengan tan A derajat. Maka solusi dari persamaan ini adalah X derajat sama dengan A derajat ditambah K kali 180 derajat. Dengan K merupakan bilangan bulat. Nah, muncul pertanyaan di sini bahwa kalau kita perhatikan untuk fungsi sin X sama dengan sin A dan cos X sama dengan cos A, itu solusi dari persamaan tersebut memiliki dua cara penyelesaian, yaitu I1 dan I2. Dengan asumsi bahwa tanda untuk fungsi trigonometri tersebut bernilai positif di dua kuadran. Nah, asumsi tersebut memunculkan pertanyaan bahwa fungsi tan juga memiliki tanda positif di dua kuadran, yaitu kuadran 1 dan kuadran 3. Pertanyaannya, mengapa solusi persamaan ini hanya satu, yaitu X derajat sama dengan A derajat ditambah K 180 derajat. Nah, mengapa tidak I2 misalkan X sama dengan 180 plus A derajat ditambah K kali 180 derajat. Sekali lagi kita ulangi pertanyaannya. Mengapa solusi persamaan tan ini hanya memiliki satu penyelesaian? Yaitu X derajat sama dengan A derajat ditambah K kali 180 derajat. Mengapa tidak ditambahkan I2 yaitu X derajat sama dengan 180 plus A derajat ditambah K kali 180 derajat. Nah, itu dia untuk pertanyaan dari fungsi tan X sama dengan tan A. Dan tentu ini merupakan pertanyaan yang menarik untuk siswa dan sebagai stimulus untuk meningkatkan rasa keingintahuan siswa dalam mempelajari persamaan trigonometri ini. Jadi, solusi dari persamaan trigonometri ini tidak sekedar menghafalkan rumus-rumus, tapi juga dikonstruksi secara bertahap sebagai upaya untuk memahamkan atas materi yang dipelajari. Dan alhamdulillah respon siswa atas pertanyaan ini cukup baik, ditandai dengan memberikan alasan dan argumentasi dalam menjawab soal tantangan ini. Dan sebagai bentuk apresiasinya, biasanya guru memberikan poin tambahan bagi siswa yang sudah menyampaikan argumentasi dalam menjawab pertanyaan ini. Nah, itu dia persamaan trigonometri bentuk 1 yang sudah kita konstruksi pada video pembelajaran sebelumnya dengan menggunakan grafik fungsi trigonometri. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang persamaan trigonometri bentuk 2. Sebelum kita mempelajari persamaan trigonometri bentuk 2, kita akan memantapkan terlebih dahulu pemahaman konsep yang sudah dipelajari tentang persamaan trigonometri bentuk 1. Kita akan menghadirkan 3 soal dari persamaan trigonometri bentuk 1 dengan batasan waktu tertentu agar terukur kemampuan kita dalam menguasai konsep persamaan trigonometri bentuk 1. Baik, kita akan mulai dari soal 1 berikut ini. Silakan mencoba menjawab pertanyaan soal 1 ini dengan durasi waktu 30 detik.
Baik, itu dia untuk soal 1, dan tampaknya soal 1 ini cukup mudah untuk dikerjakan. Dan dengan segera kita mendapatkan solusi dari persamaan 2 sin X sama dengan 1. Kita lanjut ke soal 2 berikut ini dengan durasi waktu 60 detik. Oke, itu dia soal nomor 2. Dan tampaknya mulai menanjak tipe soalnya. Tidak semudah soal nomor 1. Baik, kita akan melihat soal nomor 3. Apakah semakin sulit atau masih kategori sedang? Soal nomor 3 berikut ini. Silakan mengerjakan soal nomor 3 dengan durasi waktu 100 detik. Itu dia 3 soal sebagai uji pemahaman terkait persamaan trigonometri bentuk 1. Baik, kita akan membahas 2 soal dari 3 soal yang sudah dihadirkan. Kemudian kita akan memberikan tips pada sesi ketiga ya. Tips bagaimana cara menjawab persamaan trigonometri bentuk 1 dengan cepat dan mudah. Sengaja ditampilkan pada slide berikut ini. Ini sebelah kiri merupakan persamaan trigonometri dan solusi-solusi dari persamaan tersebut. Di sebelah kanan kita sudah menampilkan, ini ada 3 soal yang barusan kita tampilkan. Tampilan slide ini sengaja disatukan dalam satu slide untuk memudahkan kita melihat solusi atau rumus yang bersesuaian untuk persamaan trigonometri yang berada di sebelah kanan. Dari 3 soal kita akan membahasnya 2 saja dan meninggalkan soal nomor 3 sebagai latihan mandiri. Baik, kita akan melihat soal 1, yaitu
2 sin X sama dengan 1. Maka kita akan mengubahnya menjadi 2 sin X sama dengan 1. Maka sin X sama dengan 1 per 2 atau 0,5. Dari persamaan sin X sama dengan setengah, maka kita memperoleh persamaan menjadi sin X sama dengan sin 30 derajat. Dengan A, yaitu sudut terkecil atau terdekat di kuadran 1, yaitu 30 derajat. Maka kita bisa mencocokkan dengan persamaan trigonometri yang berada di sebelah kiri, yaitu sin X sama dengan sin A. Maka solusinya I1 X derajat sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Dengan K-nya merupakan bilangan bulat. Maka kita bisa mengujikan, misalkan kita akan mengujikan K sama dengan 0, maka diperoleh X derajat sama dengan 30 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Maka hasilnya X derajat sama dengan 30 derajat. Mengapa kita tidak mengujikan negatif 1? Karena negatif 1 tidak memenuhi syarat rentang sudut yang memenuhi soal di atas. Rentang sudutnya yaitu 0 derajat lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 360 derajat. Maka jika K-nya negatif, akan diperoleh sudut yang negatif, yaitu 0 derajat sama dengan 30 derajat ditambah negatif 1 dikali 360 derajat. Maka hasilnya merupakan sudut negatif dan tidak memenuhi syarat rentang sudut yang memenuhi persamaan 2 sin X sama dengan 1. Begitu pula jika K-nya sama dengan 1, itu tidak memenuhi syarat rentang sudut pada soal tersebut. Yaitu X derajat sama dengan 30 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Maka sama dengan 390 derajat. Dan 390 derajat tidak memenuhi syarat rentang sudut pada soal tersebut. Berikutnya untuk I2 di sini di sebelah kiri X derajat sama dengan 180 min A derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka untuk solusi I2 yaitu X derajat sama dengan 180 min A. Nah, A-nya ini 30 derajat. Ditambah K kali 360 derajat. Maka hasilnya adalah X derajat sama dengan 150 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, K yang memenuhi adalah K sama dengan 0. Jika kita substitusikan, X derajat sama dengan 150 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Maka hasilnya adalah 150 derajat. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa nilai X yang memenuhi persamaan di atas adalah 30 derajat dan 150 derajat. Baik, itu untuk solusi dari soal 1. Kita akan lanjut ke soal yang kedua berikut ini. Cos 3X sama dengan setengah akar 3. Maka kita akan menentukan persamaannya menjadi cos 3X sama dengan, nah kita akan menentukan A-nya atau sudut terkecil terdekat yang memenuhi persamaan di atas adalah cos 30 derajat. Karena cos 30 derajat bernilai setengah akar 3. Maka kita akan simpulkan A-nya atau sudut terkecil atau terdekat yang memenuhi persamaan ini adalah 30 derajat. Maka kita akan peroleh solusi yang pertama adalah 3X derajat sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, dari solusi persamaan ini kita dapat menyederhanakannya dengan cara dibagi kedua ruas dengan 3. Hasilnya menjadi X derajat sama dengan 10 derajat ditambah K kali 120 derajat.
Kemudian kita menentukan nilai K yang memenuhi persamaan ini, yaitu K sama dengan 0. Kita substitusikan X derajat sama dengan 10 derajat ditambah 0 kali 120 derajat. Maka kita memperoleh X yang memenuhi persamaan di atas adalah 10 derajat. Kemudian kita ujikan kembali K-nya sama dengan 1. Maka diperoleh X derajat sama dengan 10 derajat ditambah 1 kali 120 derajat. Maka hasilnya adalah 130 derajat. Dan dari dua solusi ini, kita bisa memperhatikan bahwa 10 derajat dan 130 derajat itu memenuhi syarat rentang sudut yang ditentukan dari soal tersebut. Kemudian untuk I2, 3X derajat sama dengan negatif 30 derajat. Ini negatif A ya, kalau kita perhatikan di sebelah kiri. Dari persamaan cos X sama dengan cos A, maka solusi dari persamaan ini untuk I2-nya adalah X derajat sama dengan negatif A derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka kita memperoleh I2 3X derajat sama dengan negatif 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka kita menyederhanakannya menjadi X derajat sama dengan negatif 10 derajat ditambah K kali 120 derajat. Kemudian kita menentukan nilai K yang memenuhi adalah K sama dengan 1. Kita substitusikan ke persamaan I2. X derajat sama dengan negatif 10 derajat ditambah 1 kali 120 derajat. Maka kita memperoleh X-nya adalah 110 derajat. Maka kita bisa menyimpulkan nilai X atau sudut yang memenuhi persamaan cos 3X sama dengan setengah akar 3 untuk rentang sudut 0 derajat lebih kecil sama dengan X lebih kecil 180 derajat adalah 10 derajat, 110 derajat, dan 130 derajat. Baik, itu dia untuk pembahasan 2 soal dari 3 soal yang ditampilkan dan menyisakan soal terakhir sebagai latihan mandiri. Berikutnya kita akan melihat tips untuk mengerjakan soal persamaan trigonometri bentuk 1 agar mudah dan cepat dalam mengerjakannya. Dan kalau kita perhatikan, sebagian siswa itu cenderung kaku dan terpaku pada rumus-rumus yang berada di sebelah kiri persamaan trigonometri ini. Nah, kita akan melihat tips bagaimana cara mengerjakan soal persamaan trigonometri bentuk 1 ini dengan lebih mudah dan lebih cepat. Tips untuk mengerjakan soal persamaan trigonometri bentuk 1 ini agar lebih cepat dan mudah dalam mengerjakannya adalah dengan cara menggunakan imajinasi. Ini memang tidak lazim ya, tapi ini sebagai tips untuk mengerjakan soal persamaan trigonometri bentuk 1. Baik, sekalian promosi ya. Saya promosikan buku saya yang berjudul Higher Order Thinking, Mathematics Problem Solving. Ini ada di halaman 66, dituliskan sebagai berikut. Bagi seorang inspirator, indahnya pemandangan alam atau terjadinya suatu peristiwa yang ia saksikan dengan mata kepala sendiri, memberikan arti dan kesan mendalam saat berusaha memunculkan sebuah ide. Atau mungkin Anda tertarik dengan teknik Leonardo da Vinci ya, dalam mendapatkan sebuah ide, yaitu dengan menutup matanya, rileks secara total, dan mengisi kertas dengan garis-garis acak serta coretan-coretan. Lalu dia membuka matanya dan mencari gambar serta pola, benda, wajah, atau kejadian di dalam coretan tadi.
Nah, kebanyakan penemuannya muncul dari coretan-coretan itu tanpa diundang. Cara ini dinilai lebih ekspresif dan efektif dibandingkan hanya berkutat dengan rumus-rumus atau buku-buku bacaan. Hal ini karena kesan-kesan yang muncul merupakan titik awal ide, lalu pikiran Anda akan meletakkan kemungkinan makna padanya. Selain itu, tingkat orisinalitas dari pemikiran Anda akan lebih tinggi karena tidak banyak dipengaruhi oleh pemikiran orang lain. Saat kita melihat atau memandang, disadari atau tidak, sebenarnya kita sedang melakukan proses merekam dengan cara memotret apa yang kita lihat dan kemudian menyimpannya menjadi sebuah informasi. Informasi yang tersimpan akan dikelola oleh akal yang hasilnya dapat berupa pemahaman atau bisa juga merupakan penciptaan atau inovasi. Nah, itu dia kutipan dari buku saya yang berjudul Higher Order Thinking, Mathematics Problem Solving. Nah, sekalian promosi bagi sahabat IBMU, Bapak Ibu Guru yang berminat untuk memiliki buku tersebut, silakan menuliskannya di kolom komen dan akan dijadikan sebagai daftar pemesanan untuk pre-order buku saya. Jadi itu dia tips untuk mengerjakan soal persamaan trigonometri bentuk 1 ala IBMU. Jadi tipsnya adalah mengoptimalkan imajinasi kita dalam membayangkan solusi dari persamaan tersebut. Nah, sebenarnya itu tujuan utama dari konstruksi konsep yang sudah kita pelajari ya. Secara bertahap mulai dari sudut berelasi, membuat tabel, dan menggambar grafik fungsi trigonometri. Rangkaian tersebut harapannya siswa dapat mengoptimalkan imajinasinya dalam menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk 1 ini dengan menggunakan ilustrasi gambar, sehingga tidak sekedar menghafalkan rumus-rumus, tetapi juga mengoptimalkan imajinasinya dalam menyelesaikan persamaan trigonometri ini. Untuk itu, kalau kita perhatikan, berikut ini akan ditampilkan ilustrasi dari video untuk menyelesaikan soal nomor 1. Nah, sebenarnya dari ilustrasi video ini, diharapkan siswa dapat mengimajinasikannya dalam benak pikirannya. Jika siswa dapat mengilustrasikan dalam imajinasinya dari soal tersebut, maka dengan cepat siswa dapat menentukan solusi dari soal nomor 1 ini. Nah, kalau kita perhatikan rentang sudut yang menjadi syarat dari persamaan 2 sin X sama dengan 1, yaitu 0 derajat lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 360 derajat. Maka kita memperoleh solusi dari persamaan 2 sin X sama dengan 1, atau kita sederhanakan menjadi sin X sama dengan setengah, yaitu siswa dapat membayangkan bahwa nilai X yang memenuhi dari soal tersebut adalah
X sama dengan 30 derajat di kuadran 1. Nah, ini di kuadran 1 ya, yang nilainya setengah atau 0,5. Kemudian untuk yang di kuadran 2-nya, yaitu 180, ini bergeser ke kiri sejauh 30 derajat. Maka sudut di kuadran 2 yang memenuhi sin X sama dengan setengah, yaitu 150 derajat. Dan tentu kalau kita perhatikan, selain sudut 30 derajat dan 150 derajat, itu tidak memenuhi untuk persamaan sin X sama dengan setengah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sudut yang memenuhi persamaan sin X sama dengan setengah itu hanya 30 derajat di kuadran 1 dan 150 derajat di kuadran 2. Nah, itu dia untuk tips bagaimana cara mengerjakan soal persamaan trigonometri bentuk 1 dengan cepat dan mudah, yaitu dengan menggunakan imajinasi, membayangkan konteks soal beserta solusi dari persamaan tersebut. Itu dia pengantar untuk video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kita akan memasuki sesi 1 pada video pembelajaran kali ini. Setelah kita mempelajari persamaan trigonometri bentuk 1, maka kita akan melanjutkan ke pembahasan tentang persamaan trigonometri bentuk 2. Namun setelah diperhatikan, ternyata persamaan bentuk 2 ini memuat materi yang tercantum di sebagian bab 2, yaitu tentang rumus, jumlah, dan selisih dua sudut. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kita tidak langsung membahas tentang persamaan trigonometri bentuk 2, tetapi terlebih dahulu kita akan mempelajari tentang pengantar materi yang terdapat di sebagian bab 2 tentang rumus jumlah dan selisih dua sudut. Artinya, kita akan mempelajari sebagian materi dari bab 2 sebagai pengantar untuk membahas persamaan trigonometri bentuk 2. Jadi pada kesempatan kali ini, yang pertama agendanya adalah kita akan mempelajari tentang pengantar materi. Kemudian yang kedua tentang sudut rangkap. Kemudian setelah mempelajari tentang pengantar materi terkait rumus jumlah dan selisih dua sudut, dan dilanjutkan dengan sudut rangkap, barulah kita akan mempelajari tentang persamaan trigonometri bentuk 2, yaitu persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Kemudian pada akhirnya kita akan menentukan penyelesaian atau solusi dari persamaan bentuk 2. Baik, kita akan memasuki pengantar materi untuk sampai pada pembahasan tentang persamaan trigonometri bentuk 2. Pengantar materi yang kita akan pelajari yaitu tentang vektor. Nah, materi vektor ini sudah dipelajari di Matematika Peminatan kelas 10 semester 2. Namun tidak semua materi vektor kita gunakan, hanya beberapa submateri dari vektor yang akan kita gunakan sebagai pengantar materi terkait jumlah dan selisih dua sudut. Materi vektor yang kita butuhkan untuk mengonstruksi rumus jumlah dan selisih dua sudut yaitu vektor satuan, vektor posisi, dan perkalian skalar atau dot product. Nah, ketiga submateri dari vektor ini akan kita gunakan untuk mengonstruksi rumus jumlah dan selisih dari dua sudut. Kita akan mengawali dengan memperhatikan gambar berikut ini. Nah, tentu kita sudah akrab atau familiar dengan gambar berikut ini, yaitu tentang menggambar grafik fungsi sinus menggunakan lingkaran satuan.
Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa lingkaran satuan merupakan lingkaran yang panjang jari-jarinya satu satuan panjang. Nah, yang akan kita perhatikan adalah cara penulisan titik dari lingkaran satuan ini. Misalkan titik P, ini absisnya sejauh X dan ordinatnya sejauh Y. Maka koordinat titik P penulisannya adalah P dalam kurung X, Y. X sebagai absis dan Y sebagai ordinat. Nah, bagian 1 dari submateri vektor yang kita butuhkan adalah vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Nah, kalau kita perhatikan gambar berikut, nah ini ada lingkaran satuan, yaitu lingkaran yang panjang jari-jarinya satu satuan, dengan sudut yang dibentuknya adalah theta. Maka kita dapat menentukan nilai dari cos theta sama dengan absis per jari-jari. Sama dengan X per 1 sama dengan X. Artinya, absis atau X sama dengan cos theta. Kemudian sin theta sama dengan ordinat per jari-jari. Sama dengan Y per 1. Artinya sin theta sama dengan Y. Maka titik P yang awalnya X, Y menjadi cos theta, sin theta. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu kuadrat sisi miring, sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain, akan diperoleh panjang vektor OP, yaitu sin kuadrat theta, sama dengan cos kuadrat theta sama dengan 1 kuadrat. Yaitu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Ini artinya OP merupakan vektor satuan. Bagian kedua, vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang titik pangkalnya berada di pusat bidang kartesius. Kita perhatikan di sini ada vektor OP, diwakili oleh P kecil, vektor P kecil. Vektor OP merupakan vektor posisi karena titik pangkalnya berada di pusat bidang kartesius, yaitu 0,0. Nah, koordinat titik P yaitu X1, Y1, penulisannya sebagai bentuk vektor, yaitu vektor OP atau P kecil adalah X1 sebelah atas dan Y-nya berada di bawah. Ini cara penulisan untuk vektor posisi. Nah, dari koordinat titik P ini, yaitu X1, Y1, kita dapat menuliskan vektor posisinya, yaitu OP atau P kecil, yaitu X1, Y1. X1 sebagai absis dan Y1 sebagai ordinat. Nah, penulisan untuk vektor posisi dari titik P, cos X, sin X adalah OP sama dengan cos theta, ini berada di atas, dan sin theta sebagai ordinat. Kemudian submateri dari vektor yang ketiga yang kita butuhkan adalah tentang perkalian skalar. Perkalian skalar antara vektor A kecil dengan elemennya A1, B1 dan B kecil dengan elemennya A2, B2. Maka sebagaimana pembahasan pada vektor terkait perkalian skalar antara vektor A kecil dan B kecil adalah I1 A dot B sama dengan panjang vektor A kalikan panjang vektor B dikalikan kosinus sudut yang diapit oleh vektor A dan vektor B. Kemudian untuk I2 dari perkalian skalar ini adalah A dot B sama dengan perkalian antara unsur-unsur atau elemen-elemen yang berada di kedua vektor, yaitu A1
A2 ditambah B1 B2. Nah, dari dua perkalian skalar ini akan kita gunakan untuk menurunkan rumus jumlah dan selisih dari dua sudut pada bab 2. Jadi tujuan utama kita adalah menurunkan rumus. Yang pertama cos A min B. Yang kedua cos A plus B. Yang ketiga sin A min B. Dan yang keempat adalah sin A plus B. Kita akan ilustrasikan dengan gambar berikut ini. Misalkan vektor OA dan vektor OB menyatakan vektor satuan, yaitu vektor yang panjangnya satu satuan. Kemudian sudut XOA, ini sudut XOA adalah A. Kemudian sudut XOB adalah B kecil. Dan sudut BOA adalah A min B. Nah itu dia, kita ulangi. Sudut XOA A radian, ya. XOA A radian yang berwarna merah. Kemudian XOB yang berwarna biru itu B radian. Kemudian sudut BOA yang berwarna hijau adalah A min B radian. Karena OA dan OB merupakan vektor posisi sekaligus vektor satuan, maka kita bisa menentukan koordinat titik A yaitu titik A cos A, sin A. Karena sudut yang mengapitnya adalah sudut A kecil. Kemudian titik B, ini titik B. Koordinat titik B adalah cos B, sin B. Karena sudut yang diapitnya yang berwarna biru ini adalah B kecil. Maka titik B adalah cos B, sin B. Dari sini kita bisa menentukan vektor posisi dari A, yaitu penulisannya adalah cos A, sin A. Cos A sebagai absis, ya. Kalau kita perhatikan di titik A-nya, cos A sebagai absis dan sin A sebagai ordinat. Kemudian untuk vektor posisi dari B adalah cos B, sin B. Kita akan menggunakan perkalian skalar. Ini kita tuliskan kembali untuk perkalian skalarnya. I1A dot B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B dikalikan kosinus sudut yang diapit oleh kedua vektor tersebut. I2-nya A dot B adalah perkalian antara A1, A2 ditambah B1, B2. Maka dari informasi sebelumnya kita peroleh perkalian dari vektor OA, yaitu vektor satuan, dengan vektor satuan OB adalah ini. OA-nya adalah cos A sin A dikalikan OB-nya adalah cos B sin B. Maka sebagaimana perkalian skalar di atas, kita akan menggunakan kedua-duanya. I1 sebelah kiri ini panjang vektor A dikalikan panjang vektor B dikalikan kosinus sudut yang diapit oleh kedua vektor tersebut, yaitu sudut A min B atau sudut BOA. Dan sebelah kanannya merupakan perkalian dari elemen-elemen atau unsur-unsur yang seletak, yaitu cos A dikalikan cos B ditambah sin A kali sin B. Maka karena OA dan OB merupakan vektor satuan, maka panjang OA dan panjang OB adalah satu satuan. Maka diperoleh 1 kali 1 kali cos A min B, yaitu sudut dari BOA. A min B yang berwarna hijau. Sebelah kanannya adalah cos A cos B ditambah sin A sin B. Dari sini kita bisa memperoleh kesimpulan bahwa untuk
rumus dari cos A min B adalah sama dengan cos A kali cos B ditambah sin A dan sin B. Nah, itu dia tujuan utama kita mengonstruksi tentang jumlah dan selisih dua sudut menggunakan konsep vektor. Selanjutnya, dengan mudah kita dapat menentukan rumus untuk cos A plus B sebagai berikut. Cos A plus B dinyatakan sebagai cos A dikurangi negatif B. Sebagaimana rumus yang sudah diperoleh sebelumnya untuk cos A min B, maka persamaan ini menjadi cos A kali cos negatif B ditambah sin A kali sin negatif B. Karena cos negatif B positif, yaitu di kuadran 4, maka hasilnya tetap menjadi cos. Kemudian untuk sin negatif B, karena sin bernilai negatif di kuadran 4, maka hasilnya negatif sin B. Jadi persamaannya menjadi cos A kali cos B dikurangi sin A kali sin B. Dari sini, maka kita dapat menyimpulkan rumus untuk cos A plus B sama dengan cos A kali cos B dikurangi sin A kali sin B. Nah, ternyata mudah bukan untuk menentukan rumus untuk cos A plus B dinyatakan sebagai pengurangan dari cos A dikurangi negatif B. Selanjutnya, sebagai latihan dan pengembangan konsep, silakan kerjakan soal berikut ini. A. Tentukan nilai dari cos 15 derajat dan cos 105 derajat. B. Dengan menggunakan sudut berelasi yaitu cos pi per 2 dikurangi P atau 90 dikurangi P sama dengan sin P, maka tentukan rumus untuk sin A dikurangi B dan sin A ditambah B. Petunjuknya, gunakan pemisalan P-nya sama dengan A plus B. Kemudian soal terakhir, misalkan sudut A sama dengan sudut B, lalu substitusikan ke rumus yang sudah diperoleh, maka perhatikan apa hasil yang diperoleh dari pengamatan kalian. Sekali lagi, soal C, misalkan sudut A sama dengan sudut B, lalu substitusikan ke rumus yang sudah diperoleh, yaitu untuk cos A dikurangi B, cos A plus B, kemudian sin A dikurangi B, dan untuk sin A plus B, kemudian perhatikan hasil yang diperoleh atas pengamatan kalian. Khusus siswa yang mengikuti pembelajaran saya, silakan upload hasil karya atau pengerjaan tugas kalian ke Google Classroom. Upload karya atau hasil pengerjaan kalian akan dinilai sebagai nilai harian untuk pengetahuan. Baik, itu dia untuk video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Jika video ini dirasa bermanfaat, silakan sebarkan ke yang lain dengan cara like, share, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih telah menonton dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.